Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Lindianti, NPM 19210200529. Saya dari kelas I, Prodi Hukum Tata Negara semester 4. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi tentang sumber hukum Islam, mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradika MHI. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia atau makhluk lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh personal yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayatnya, lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Al-Quran dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang terkandung bersifat qat'i al-wujud, maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam, yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, as-sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan as-sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditemukan pada surat Al-Nisa ayat 13. Artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkan ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Akal dan proyeksi istihad. Pengertian akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide dan gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan.
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang terporer atau madaniyah, dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini akan bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Proyeksi istihad. Istihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, istihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada keputusan hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan istihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum istihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang beristihad disebut mustahid. Antara mustahid yang satu dengan mustahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Istihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu soroh, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luar pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama, dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan berbagai cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para musyahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada keputusan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum